arti dari sebuah bambu jika tidak mampu menyihirnya dengan tepat. Bambu memang sudah kerap dimanfaatkan untuk berbagai macam peralatan rumah tangga dan juga kerajinan tangan. Tak hanya itu saja, orang-orang di pedesaan bahkan memanfaatkan bambu untuk membuat dinding dengan cara menganyamnya. Dan dari tangan terampil Bapak Ngatmin, beberapa bilah bambu mampu ia sihir menjadi sebuah alat musik gesek yang mampu mengalunkan melodi nan syahdu. Biola. Ya, biola bambu. Sekilas terdengar unik dan langka, bahkan hanya satu-satunya, karena lazimnya biola terbuat dari kayu. Inilah dia, sang empu biola bambu khas dari Kabupaten Kudus, Bapak Ngatmin. Seorang pria paruh baya ini bernama Bapak Ngatmin. Ia tinggal di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ayah dari seorang anak ini awalnya bekerja sebagai tukang kayu ukir di salah satu tempat pembuatan mebel di Jepara. Namun, di suatu waktu, dirinya tidak puas akan pekerjaan yang ia tekuni. Bapak Ngatmin ingin meningkatkan taraf hidupnya agar menjadi lebih baik. Ceritanya, dulu saya kan kerja di Jepara, sebagai seorang pekerja kasar, katakanlah ya tukang kayu. Sehingga begitu saya dapat tawaran untuk kerja di Bogor membuat biola, ini asik dan unik. Kemudian saya nekat ke Bogor. Awal 2009 saya ketemu dengan Pak Amin. Dari awal itulah mulai mesti dilatih untuk membuat biola. Itu kurang lebih selama 3 tahun. Keterampilan membuat biola yang ia dapat dari Bogor merupakan dasar ia memulai inovasinya membuat biola dari bambu di desanya, Desa Japan. Desa Japan adalah salah satu desa terjauh di Kabupaten Kudus. Hawanya cukup teduh karena letaknya berada di lereng Gunung Muria. Suasana pedesaan yang sepi, tidak bising, udara segar, pribumi yang ramah, ditambah lagi alam yang masih asri, sehingga terjadi sebuah sinergi antara alam dengan manusia. Tak terkecuali Bapak Ngatmin. Alam menjadikan berkah tersendiri baginya karena dari alam di desanya itulah ia mendapatkan bambu yang pas untuk biola buatannya dan menjadi cikal bakal biola bambu Japan Kudus. Ia ingin sesuatu yang baru. Terbesit di benak Ngatmin untuk menyihir bambu menjadi biola. Apalagi dirinya sudah memiliki dasar keterampilan membuat biola dari kayu. Usaha biola bambu ini bukan sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba. Proses demi proses Bapak Ngatmin lalui demi biola bambu pengharapannya. Dari segala pencapaian, tentu terdapat sebuah awal terciptanya biola bambu. Itu kurang lebih selama 3 tahun. Itu gagal. Eksperimen A, eksperimen B itu gagal. Karena apa? Ini kan membuat biola, enggak membuat meja kursi jadi dilungguin, membuat meja kemudian ditaruh gelas enggak tumpah, itu kan semua orang kan tidak bisa. Ini betul tantangan untuk saya membuat biola. Tantangan yang lain, Bapak Ngatmin harus menemukan jenis bambu yang pas untuk biolanya. Tidak seperti biola kayu yang lebih banyak pemilihan jenis kayunya, biola bambu ini dapat dikatakan spesial karena hanya bisa dirangkai dan bunyinya nyaring dengan kedua jenis bambu ini. Pilihan jatuh pada bambu wulu dan bambu petung.
Dua jenis bambu ini dipilih karena berdiameter cukup lebar dan sesuai dengan biola bambu ciptaannya yang ia dapatkan dari kebun di lereng Gunung Muria tak jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian bambu akan dibelah menjadi beberapa bagian, lalu bambu tersebut direndam di tempat khusus. Dan untuk menghindari penyakit dari batang bambu, Bapak Ngatmin memakai pupuk urea yang dinilai berkualitas. Selain pupuk urea, terkadang ia juga memakai uban kretek. Proses perendaman ini dilakukan selama 2-3 hari, lalu bambu-bambu ini akan dijemur di bawah sinar matahari selama 4-5 bulan. Biola bambu dari Japan, Kudus buatan Bapak Ngatmin memang langka, unik, dan satu-satunya. Keunikan yang terdapat pada biola ini menjadi pembeda antara biola dari bambu dan biola dari kayu seperti lazimnya. Biola bambu ini tentu saja memiliki kelebihan. Gatot Dwi Atmoko adalah seorang seniman keroncong di Kudus yang tergabung dalam grup keroncong Indra Pesona Kudus. Ia adalah seorang violinis dari grup keroncong tersebut yang mengakui kelebihan biola buatan Bapak Ngatmin. Secara kualitas memang spesifik ya, spesifik unik. Jadi menurut saya suaranya ya unik aja. Hiasan di kepalanya itu sudah bagus. Yang menjadi salah satu daya tarik magic biola dari Kudus adalah memakai gaya ukir khas Nusantara. Waktu zaman dulu kan ada yang namanya kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran. Nah ini memakai motif Pajajaran. Dan kemudian nggak cuma diukir mas, tapi sampulnya. Nah ini sampulnya. Batik. Batik kan milik Indonesia yang nggak bisa diklaim oleh negara manapun. Saya kira satu-satunya biola di dunia ya. Biola dari bambu cuma dari tempat kita di Indonesia ini. Itu yang perlu menjadi prioritas untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Usaha Bapak Ngatmin tak sia-sia. Biola bambu Bapak Ngatmin terus berkembang dengan adanya dukungan dari banyak pihak. Kini siapa sangka, seorang yang dulunya hanya menjadi tukang kayu, namanya semakin naik daun dengan biola bambunya. Dukungan datang tak hanya dari keluarga, tapi juga dari salah seorang warga di desa Bapak Ngatmin. Sebuah keberuntungan bagi Bapak Ngatmin. Pemerintah Kudus mengapresiasi dan memberi tempat istimewa bagi biola bambu ciptaannya ini. Usaha biola bambu ini sudah tergabung dalam program UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kudus. Biola bambu mengantarkan Bapak Ngatmin ke panggung pemerintahan Kota Kudus. Melalui UMKM, Bapak Ngatmin merasa terbantu untuk pemasaran produknya dengan turut serta dalam pameran produk UMKM. Biola bambu ini beberapa waktu yang lalu ini sudah kita ikutkan mengikuti siaran di salah satu stasiun televisi nasional, bahkan yang terakhir sudah kita kirim ke Batam untuk mengikuti pameran tingkat internasional, sehingga diharapkan bahwa
dunia internasional ini akan tahu bahwa di Kabupaten Kudus itu ada biola yang berasal dari bambu. Bapak Ngatmin menginginkan biola bambunya bisa dinikmati segala kalangan. Bahkan, dirinya membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar biola kepadanya tanpa dipungut biaya. Satu lagi, Bapak Ngatmin bercita-cita para pelajar sekolah di Kota Kudus memainkan biolanya dan mempelajari biolanya pada sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Saya kemarin itu bicara dengan Pak Dinas, khususnya Dinas Pendidikan. Pak, ini loh Pak, saya itu kepingin Pak, nanti Kudus itu diadakan ekstrakurikuler tentang kesenian bermusik, khususnya bermain biola. Saya kepingin bahwa biola itu nggak dinikmati dari kalangan menengah atas, tapi dari kalangan menengah bawah pun bisa merasakan harmonisasinya bermain biola. Sangat mengharapkan, apalagi nanti kalau ada yang membantu dan Pak Ngatminnya ini bisa membuatkan minimal satu SD itu mendapatkan bantuan atau mungkin bantuan dari pihak pemerintah untuk membantu sekolahan, memfasilitasi barangnya, kemudian sekaligus kalau ada pelatihan, nah ini memang sangat diharapkan. Harapan juga muncul dari warga sekitar yang turut mendukung usaha biola bambu Bapak Ngatmin ini. Ya, terutama Desa Japan, khususnya untuk saya sendiri itu inginnya ya supaya usaha itu bisa lebih besar dan pemasaran juga lebih gampang gitu Mas. Ya, supaya dapat menyerap tenaga lebih banyak lagi lah gitu. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM juga turut memberikan harapan kepada pelaku UMKM di Kudus. Jadi yang penting itu komunikasi Mas. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara para pelaku UMKM dengan dinas yang kebetulan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan UMKM itu, mungkin hasilnya juga akan tidak terlalu bagus. Makanya yang akan kita laksanakan ke depan yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara dinas yang mempunyai tugas pokok memberdayakan UMKM dengan para pelaku UMKM. Dan kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi itu mempunyai tujuan melayani para pelaku UMKM sehingga diharapkan UMKM itu akan semakin berkembang sehingga nanti goalnya atau tujuan akhirnya yaitu mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera. Bapak Ngatmin juga berharap setelah biola bambunya diterima di masyarakat akan mendatangkan banyak pembeli, sehingga dirinya dapat memberdayakan penduduk sekitar desanya untuk bekerja dengannya. Secara tidak langsung, Bapak Ngatmin bisa mengurangi angka pengangguran di desanya. Nah, dan saya ingin kedepannya biola ciptaan saya ini bisa bersaing dengan biola yang sudah ada di Indonesia maupun dimanapun, memajukan sebuah mahakarya yang luar biasa untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, apalagi produk ini adalah produk dalam negeri, ciptaan anak negeri dari Kota Kudus, Desa Japan. Itu harus kita dukung bersama dan harus kita semangati bersama. Bapak Ngatmin yang tidak mudah dan menghabiskan waktu yang panjang ini menjadi ajang pembuktian bagi dirinya bahwa seorang putra daerah mampu melahirkan sebuah karya yang tidak biasa. Katakanlah ya, kalau orang Jawa itu digebar-gebarkan, Kudus kreatif, Kudus inovasi. Nah, inilah salah satu bukti nyata bahwa dengan adanya biola bambu di Kudus ini sendiri, bahwa Kudus semakin dikenal di masyarakat luas, bahwa Kudus semakin maju dan Kudus semakin hebat.